Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas mengenai teknik dasar komunikasi konseling. Nah, dua diantaranya ialah teknik yang pertama ialah teknik eksplorasi. Teknik ini bertujuan untuk menggali pikiran, perasaan, pengalaman, hambatan yang sedang dihadapi siswa. Teknik ini penting dilakukan karena biasanya si klien itu memiliki kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya karena adanya rasa takut, terancam, ataupun tertekan. Kemudian teknik yang kedua ialah teknik paraphrasing atau menangkap pesan. Teknik ini ialah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti dari percakapan si klien. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Nak Fauzi. Silahkan duduk Nak. Bu, terima kasih Bu. Dari mana Nak Fauzi? Dari rumah Bu. Kemarin teman saya Faiz menyarankan untuk datang berkonsultasi ke rumah Ibu karena kalau di sekolah saya malu. Enggak apa-apa, silahkan. Kalau ada yang mau diceritakan, silahkan ceritakan. Bu, saya ada permasalahan di sekolah. Saya kalau di kelas sering ditegur guru dan saya tidak percaya diri Bu. Nak Fauzi, kenapa bisa tidak percaya diri dan sering ditegur guru? Begini Bu, saya kalau di sekolah sering tidak bisa mengikuti pelajaran. Kadang tugas saya terlambat atau tidak saya kumpulkan. Kadang juga saya telat hadir di kelas dan dibully teman gitu Bu. Oh, seperti itu. Jadi Nak Fauzi ditegur guru itu karena tidak mengerjakan tugas, terlambat datang ke sekolah, juga tidak dapat mengikuti pembelajaran. Bukan begitu Nak Fauzi? Iya Bu, benar seperti itu Bu. Oh, kenapa bisa Nak seperti itu? Apa penyebabnya? Bisa Nak Fauzi ceritakan? Tidak apa-apa, kita sharing di sini. Ya Bu, saya kalau di sekolah, di kelas sering lelah dan tidak bisa fokus. Loh, kenapa bisa Nak seperti itu? Ya Bu, saya kalau di rumah sering membantu orang tua, mengasuh adik dan menjaga toko sepulang sekolah. Oh, kamu menjaga adik dan menjaga toko. Terus ibunya kemana Nak Fauzi? Ibu saya kondisinya kurang sehat Bu, dan ayah saya seorang nelayan, jadi dia dari pagi sampai malam beraktivitas di luar. Oh, adiknya umur berapa Nak? Adik saya 1,5 tahun Bu umurnya. Menjaga adik itu seperti apa Nak Fauzi? Biasanya saya Bu membantu untuk memandikan, menidurkan, dan memberi makan begitu Bu. Kalau menjaga tokonya dari jam berapa sampai jam berapa Nak? Habis pulang sekolah saya biasa langsung menjaga toko Bu, dan biasanya sampai tutup itu jam 9 atau jam 8 malam. Nah, waktu menjaga adik dan menjaga toko itu ada tidak waktu luangnya Nak Fauzi? Ada sih Bu, kalau adik tidur kan saya bisa punya waktu luang, dan kalau menjaga toko kan itu tergantung pelanggan yang datang gitu. Ya, jadi di toko itu pelanggannya ramai atau tidak? Kadang-kadang ada pelanggan, tapi akhir-akhir ini karena sudah banyak minimarket, kadang ada, kadang juga sepi begitu Bu. Oh, jadi menjaga adik dan menjaga toko itu Nak Fauzi punya waktu luang ya. Nah, waktu luang itu digunakan untuk belajar atau mengerjakan tugas tidak? Sebenarnya saya punya waktu luang Bu, tapi waktu luang itu saya alihkan untuk main game sambil menunggu pelanggan begitu Bu. Oh, main game. Biasanya berapa lama Nak Fauzi main gamenya? Ya tentu sih Bu, waktunya main game. Kadang saya main game
sambil menjaga toko, kadang juga sampai tengah malam sampai saya ketiduran gitu Bu. Oh, jadi durasi main gamenya itu agak lama ya. Jadi kapan Nak Fauzi mengerjakan tugas atau belajar? Ya sih Bu, kadang saya terpikirkan, tapi saya mengalihkan waktu luang saya untuk main game, untuk menghilangkan bosan. Jadi saya kadang menunda untuk belajar dan mengerjakan tugas. Oh, jadi dalam keseharian membantu orang tua itu sebenarnya Nak Fauzi punya waktu luang. Cuman dialihkan ke main game ya. Ya enggak apa-apa sih kalau Nak Fauzi mau main game itu untuk menghilangkan bosan sejenak. Ya Bu, seperti itu Bu. Tapi ingat, main gamenya itu sekali-sekali aja ya. Jadi, Nak Fauzi juga harus bisa mengatur waktu. Jika ada tugas yang mendesak dan penting, berarti Nak Fauzi harus kerjakan. Jika ada tugas yang belum penting dan tidak mendesak, itu bisa direncanakan, tapi harus dikerjakan ya. Ya, jadi bagaimana menurutnya Nak Fauzi? Ya Bu, saya tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah dan sering ditegur guru karena saya merasa lelah, dan alasan saya karena membantu orang tua. Tapi sebenarnya saya punya waktu luang, tapi saya gunakan untuk main game. Nak Fauzi selanjutnya mau melakukan apa setelah ini? Ya Bu, seperti yang saran Ibu tadi jelaskan, saya harus bisa mengatur waktu, memilih prioritas. Kalau ada tugas yang penting dan mendesak, saya akan kerjakan hari itu juga. Dan kalau ada tugas yang misalnya seminggu jangka waktunya, saya akan memilih untuk menargetkan dan merencanakan, karena itu penting tapi tidak mendesak, seperti yang Ibu ceritakan tadi. Bantu orang tua itu sangat baik, sangat bagus. Tapi Nak Fauzi juga harus pintar mengatur waktu ya. Ya Bu, terima kasih atas sarannya. Saya sekarang sudah mengerti dan tercerahkan. Sama. Jadi tetap semangat ya Nak Fauzi. Nak Fauzi harus bangga bisa membantu orang tua. Tinggal Nak Fauzi harus mengatur waktu ya.